Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang cantik-cantik pagi hari ini coba lebih semangat lagi ya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama dan insya Allah akan mendengarkan tausiah-tausiah yang bermanfaat untuk kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Islam itu indah. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang mulia-mulia sebagai istri di mata suaminya. Assalamualaikum. Mulia nggak Bu di mata suaminya? Insya Allah. Nah, kenapa menjadi istri yang mulia merupakan suatu akhlak yang mulia? Betul Bu? Karena istri yang setia akan membawa barokah yang besar terhadap rumah tangga. Dan insya Allah juga akan membesarkan anak-anak yang soleh, soleha. Yang insya Allah akan mengantarkan orang tua menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema hari ini, kenapa sih dari tadi kita ngomongin istri mulu? Karena tema hari ini adalah istri setia kunci menuju surga. Boleh tepuk tangan ibu-ibu? Udah siap belum? Semangat ya, langsung kita dengarkan tausiah pertama dari Ustazah Lulung. Ustazah Lulung, assalamualaikum. Boleh ke tengah mungkin. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba langsung aja nih tausiah pertama. Kita pengen nanya, apa sih pentingnya menjadi seorang istri yang setia dalam Islam? Silakan Ustazah. Terima kasih Kakak Kinos yang ganteng uhui-uhui. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma yang semangat amma. That's right. Pemirsa, Islam itu indah, yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang disayang Allah. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini dirahmati, diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah? Oh, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah, kalau ngomongin istri setia seperti ngomongin diri sendiri. Itu kata suami saya, ya kan? Jadi, penting gak sih jadi istri setia? Ya penting banget lah. Penting banget lah, ya iyalah, masa ya iya dong. Kenapa? Karena istri setia itu adalah istri yang dapat membawa doa suaminya menembus langit. Itu bukan kata saya pemirsa, itu kata kitab Bukhari dalam hadisnya. Seorang istri yang setia, yang solihah, ketika suami berdoa minta apapun untuk keluarganya, Allah akan tembuskan doanya ke langit. Jadi betapa pentingnya istri yang setia itu. Tapi jangan setia yang disono. Setia. Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada apa? Harus ada Allah yang mengawasinya. Ada malaikat yang mengawasinya. Jadi dia tetap setia kepada suaminya. Tapi ternyata bunda, maaf nih punten. Maaf nih pemirsa. Ternyata istri setia itu harus ada yang mendukungnya. Dalam surat An-Nisa ayat 34, seorang yang qanitat, solihat akan muncul ketika suaminya itu juga taat. Suaminya enggak pelit, suaminya enggak yang namanya pilih kasih, baru setia itu akan nongol. Benar gak sih? Berapa banyak rumah tangga yang gara-gara maaf lakinya pelit, akhirnya bininya nyari lakor. Tahu nggak lakor? Laki orang, tahu dia. Ya Allah, kirain lakor tuh nama coklat ya. Jadi subhanallah, pertama dalam surat An-Nisa sudah jelas setia itu penting. Karena kalau melihat istrinya setia, ibunya setia, kakaknya setia, insya Allah keluarganya menjadi orang-orang yang setia. Setia kepada Allah, setia kepada Rasul, setia kepada keluarga, udah pasti penting banget gitu loh. Penting banget apa penting aja? Penting bingit, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis dinyatakan orang kalau jadi istri setia, arba'um minas sa'adah. Ada 4 yang membuat orang jadi bahagia di dunia.
Salah satunya adalah zaujatun hasanah, istri yang soleha, istri yang setia, istri yang nggak ada tuh, jangankan di dalam bayangannya, pikirannya, di hatinya nggak ada laki-laki lain kecuali suaminya. Ya iyalah, ya dia punya bini orang ya kan, masa mau ngegantiin laki orang. Ini kadang-kadang suka gimana ya yang namanya ibu-ibu nih ya, udah punya satu pengen dua, nggak boleh bu. Kalau anak satu dua boleh. Tapi kalau yang namanya suami nggak boleh jadi banyak. Anak boleh banyak nggak? Boleh. Kalau laki? Kita lihat gambaran seorang Khadijah. Bagaimana ketika dia ngadepin suaminya. Makanya kalau kita jadi istri yang setia harus pakai ilmu. Karena orang kalau nggak ada ilmunya, waduh repot banget deh. Karena laki-laki juga punya ilmu. Jadi laki-laki itu harus belajar mendengarkan curhat istri. Belajar menjadi telinga buat istri. Karena kadang-kadang suami itu ketika istrinya pengen setia, pengen gimana-gimana, cuman jawabannya apa? Kayak gitu aja diceritain. Suka gitu gak kalau kita cerita sama suami? Padahal kita pengen diceritain, pengen yang namanya didengerin. Jadi istri setia itu adalah salah satu kebahagiaan di dunia. Karena apa? Wa arba'um minas saqwa, ada 4 yang membuat sengsara di dunia. Apa? Istri yang buruk akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang sangat populer dalam kitab Fathul Bari, kalau punya istri yang gak setia nih, ceraikan. Kok bisa? Karena doanya tadi tidak akan menembus langit. Capek kan bu, kita doa, kita apa, ternyata pasangannya gak setia, jadinya akhirnya kayak gitu. Kagak boleh kita seperti itu. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi ibu yang setia, jadi istri yang setia, jadi pasangan yang setia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Terima kasih buat tepuk tangan buat Ustazah. Ustazah, jadi kalau yang gak setianya suami, doanya siapa yang gak kekabul? Istri apa suami? Dua-duanya gak dikabulin. Ya, serem gak tuh? Rugiin orang lain dong kalau gitu. Rugiin orang lain, anaknya jadinya gimana doanya? Nauzubillah. Terima kasih Ustazah. Ibu-ibu. Udah pada pulang? Ya udah saya pulang aja deh. Masih ada bu? Lanjut nggak? Oke, kalau lanjut, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah berikutnya, kita kenalan dulu dong sama bintang tamu kita hari ini yang cantik sekali ya. Coba di sini sebelah kiri saya Terima udah kasih. ada. Terima Bukan kasih. dong, Ustazah kan tadi Apa udah ya? di depan sini. Tepuk tangan buat Nisma Wahanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nisma? Alhamdulillah sehat. Mama orang mana? Orang Banyuwangi, Papa? orang Jember. Tapi kok hidungnya kayak orang Pakistan ya? Oh, Ada turunan mungkin? iya ada turunan. Oh emang ada, oke. Dia nangis, hidungnya ditarik. Jadi manca. Anak nangis suruh tarik hidungnya ya, jangan suruh begini-begini. Sekarang sibuk apa aja? Alhamdulillah sekarang, kemarin baru ngisi di 2 hijab buat tutorial hijabnya. Wih luar biasa. Di mana Alhamdulillah, ngisinya? semoga Di bermanfaat. vlog juga nggak? Bikin vlog juga nggak? Iya baru-baru. Ih, Baru cakep. mencoba. Kinas istrinya sudah berhijab juga kan? Jangan lagi nanya-nanya Mas. Jangan mas istri. Sehat, Kina sehat kok Pak Ustadz. Lanjut gimana Nisma? Iya, terus kegiatannya Nisa juga model hijab. Wih. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, Masya Saya udah Allah. nikah, saudara-saudara. ngomongin istri nih, Isma. Iya. Belum berkeluarga kan? Belum. Insya Allah nanti berkeluarga ya. Amin, mendapatkan insya Allah. pasangan yang ideal dan sesuai keinginan. Bawa berkah, bisa nuntun keluarganya. Amin. Ya, insya Allah, amin. Ngomongin istri yang setia. Katanya mulia dan lain-lain. Tapi dalam kondisi lapangannya tidak semudah apa yang kita ucapkan. Betul ya? Betul, Bang. Kira-kira nanti misalnya udah jadi seorang istri. Apa sih yang dilakuin biar biar istri setia? Membatasi pertemanan kita ya. Mungkin kalau kita belum menikah, kita punya banyak teman laki-laki atau teman kerja misalnya. Tapi kalau kita udah nikah, pastinya kita membatasi itu. Kalaupun ada acara-acara yang kita harus bertemu dengan teman lelaki kita, kita harus membawa pasangan kita. Mungkin seperti itu. Jadi maksudnya bukan menjaganya. membatasi dalam pilih-pilih teman, tapi Bukan. membatasi mana yang perlu banget atau enggak dan siapa yang ditemui harus sesuai izin dari suami. Ya, Seperti itu betul, kali ya. betul, Luar Bapak. biasa sekali. Boleh tepuk tangan buat Nisma. Selamat datang di Islam itu Ya, Indah, terima Nisma. kasih. Nah, langsung yuk lanjut ya Bu ya. Tausiah berikutnya akan disampaikan oleh guru kita semua ya. Ada Ustadz Maulana. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Apa Pak Ustadz? istrinya? Masih anaknya baru Uta doang. Oh, gitu. Belum nambah Pak Ustadz. Doain ya. Pak Ustadz ngomongin istri nih yang setia. Doain Pak Ustadz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Termasuk golongan apa sih seorang istri yang setia pada suaminya? Silakan Pak Ustadz.
Makasih banyak Kinos. Tepuk tangan buat Kinos. Jamaah. Oh jamaah. Membicarakan tentang istri yang setia. Yang namanya wanita adalah makhluk yang setia. Mana tepuk tangannya? Wanita itu jangan ragukan kesetiaannya. Wa qara'na fi buyutikum, sebaiknya wanita memang ada di rumah, tapi luar biasa kesetiaan wanita itu, siap menanti suaminya, siap bersabar atas suaminya. Si wanita itu luar biasa melahirkan, ya Allah, mengandung sebelumnya. Habis itu menyapi, memelihara, itu luar biasa hebatnya. Maka wanita kadangkala tidak mau menikah lagi setelah suaminya meninggal. Karena tidak ada yang lamar. Coba, wanita kalau sudah tua, dipaksa nikah kadangkala dia marah. Mau menikah? Nggak, apa? Menikah. Tidak mau. Tuh, kalau nenek-nenek tanya, siapa yang sudah meninggal suaminya? Angkat tangan, sudah meninggal suaminya. Nah, coba, ibu mau menikah lagi enggak? Enggak. Mau menikah lagi? Enggak. Coba. Itulah, kalau tua wanita itu pasti begini. Enggak mau lagi, kalau laki-laki pasti begini. Kenapa? Masih mau. Iya. Membicarakan tentang yang namanya kesetiaan. Wanita yang setia itu adalah jaminan sorga untuknya. Maka wanita dalam hal ini, istri yang setia pada suaminya, masuk golongan as-siddiqin, orang yang jujur. Ibu, jangan ragukan. Karena wanita-wanita yang seperti ini, yang setia adalah wanita-wanita yang jujur. Tidak ada dusta daripadanya. Semua apa adanya. Ya Allah, kagum banget saya sama wanita. Ingat, yang paling utama, golongan-golongan wanita yang dalam artian setia kepada suaminya digolongkan wanita yang paling utama. Yang paling diutamakan. Artinya apa? Mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Wanita-wanita yang memiliki kelebihan diantaranya adalah wanita yang setia. Sesuatu ketika putri Rasulullah Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama masuk surga? Harapannya, kemungkinan harapannya beliau adalah dirinya yang ditunjuk, dirinya yang disebut. Ternyata tidak. Yang disebut adalah Halidah. Halidah. Apa kelebihannya Halidah? Sehingga Halidah digolongkan wanita yang pertama masuk surga, yang paling utama pertama masuk surga adalah Halidah. Coba-cobalah Siti Fatimah datang ke rumah Halidah. Pada saat pagi-pagi mau pergi ke rumah Halidah, tiba-tiba anaknya Hasan mau ikut. Hasan mau ikut, usianya 8 tahun. Ya, putranya Fatimah. Dibawalah sampai ke rumahnya Halidah. Kata Halidah, mohon maaf, suamiku lagi keluar. Itu siapa? Hasan, mohon maaf. Aku tidak menerima tamu laki-laki karena suamiku lagi tidak. Padahal usianya baru 8 tahun. Besok lagi datang ya, aku izin dulu sama suamiku. Besoklah datang Siti Fatimah bersama Hasan. Tiba-tiba Husain yang umur 6 tahun mau ikut juga. Aku mau ikut, ikutlah. Sambil maaf, cuma Hasan yang saya izinkan. Husain aku belum beritahu. Gak jadilah. Inilah yang menyebabkan Halidah pertama masuk surga. Dan wanita-wanita yang dalam artian setia pada suaminya, maka digolongkan setia memegang amanah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kehormatannya dijaga. Masya Makanya wanita yang dalam artian jaga salatnya, jaga puasanya, jaga kehormatannya. Dalam hal ini salah satunya adalah setia. Maka dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Terima kasih, buat tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi termasuk golongan as-sidikin ya Pak Ustadz ya. Bagi mereka wanita-wanita, istri-istri yang setia terhadap suaminya. Ibu-ibu lanjut. Lanjut. Berikutnya akan disampaikan tausiah dari Kak Anes. Kak Anes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha damang? wabarakatuh. Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah pangestu. Berarti orang dari Palembang ya Bu ya? Kemana? Sumatera. Sumatera. Dari Sunda dong ya. Iya. Kak Anes,
Coba kita langsung tanya aja, masih berhubungan berbicara tentang istri-istri yang setia, katanya mulia. Bentuk-bentuk ketidaksetiaan istri terhadap suami itu apa aja dan seperti apa sih? Silakan Kak Anas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu, bahas bentuk ke bentuk. Bicara tentang bentuk-bentuk ketidaksetiaan istri terhadap suaminya. Seringkali kita menerjemahkan ketidaksetiaan ini dengan terjemahan yang sempit, yaitu perselingkuhan. Kesannya kalau ada seorang wanita tidak setia berarti main serong. Main di tadi, setia, setiap tikungan ada kata Ustazah Lulung. Tapi setia ketika kita maknai secara lebih luas lagi, setia mencakup dalam 3 hal. Setia akan rasa, jiwa dan hati. Setia akan raga, jasmani, fisik. Dan yang ketiga ialah setia akan komitmen yang telah dibuat dengan pasangan. Nah, bicara tentang kesetiaan ini, apa kemudian bentuknya yang menjadikan seorang istri memiliki tanda-tanda bahwa ia bukan lagi sesosok istri yang setia. Sirna rasa kesetiaan terhadap pasangannya. Hilang rasa syukurnya, hilang kekagumannya, hilang rasa bangga akan suaminya. Sehingga ia lapur, gugur, lebur seluruh perasaan cintanya. Yang pertama, kesetiaan ini hilang karena ini adalah awal dari ketidakjujuran. Biasanya wanita menyimpan perasaannya, kesalahan-kesalahan suaminya ditumpuk hingga pada suatu ketika meledak. Larilah mencari sebuah pelarian dengan cara mencari mungkin ketenangan di tempat lain, berkumpul dengan teman wanita yang lain, membicarakan kelemahan-kelemahan suaminya. Yang kedua, ketidaksetiaan ini tanda-tandanya salah satunya adalah tidak lagi terbuka. Ketika seorang istri diwajibkan keluar rumah dengan menutup auratnya secara sempurna, secara keseluruhan. Bahkan Allah perintahkan ketika seorang istri beribadah kepada suaminya, ia berkumpul dengan suaminya di kamar, urusan kasur, urusan sumur, urusan dapur, bebas terbuka. Semua boleh tahu, rahasia sekecil apapun tidak lagi ditutup-tutupi. Namun ketika ketidakterbukaan ini muncul di benak istri, hati-hati. Ketidaksetiaan ini mulai hadir. Yang ketiga, ketika istri tidak lagi mematuhi apa yang diminta oleh suaminya. Ini juga menjadi salah satu tanda di mana istri tidak lagi setia. Karena biasanya istri ini terima ikrar dalam akdu nikah, dinikahkan, ditanggung, pikul tanggung jawabnya, dosa-dosanya oleh suaminya. Lalu tapi tidak lagi mentaati perintahnya. Tadi pelanggaran akan yang ketiga, pelanggaran komitmen akan suami dan istri. Suaminya bilang bahwa nanti jangan keluar lewat dari jam 7 malam, tapi namun istrinya keluar tetap melalaikan apa perintahnya. Berarti tidak ada lagi rasa kesetiaan dari seorang istri akan suaminya. Selanjutnya, yang keempat, bahwa istri mulai menyimpan rahasia. Ustaz punya rahasia? Semua orang punya rahasia. Tapi ketika rahasia segala sesuatunya suaminya jadi nggak tahu, inilah semua ditutup-tutupi dari suaminya. Pergi kemana? Assalamualaikum, bunda dari mana? Adalah dari suatu tempat. Mau kemana? Ya pokoknya pergilah. Merahasiakan segala jenis aktivitasnya untuk menghindari suaminya ikut campur akan urusan-urusannya. Kemudian ketika seorang istri mendekati ikhtilat atau mendekati campur baur antar lawan jenis bersama pria dan melalaikan kebutuhan utama seorang suami, yaitu kebutuhan pandangan. Tidak lagi memperhatikan seberapa menarik ia di mata suaminya. Dan juga pencernaan. Urusan pencernaannya udah dilupain. Terserah deh, mau makan, mau enggak terserah. Masak, nggak usah ditemenin makan. Ambil sendiri deh di dapur. Dan yang terakhir, urusan yang berbau dengan titik-titik harus ada kemauan. Jadi yang tadi itu mudah-mudahan kita menjadi istri yang senantiasa istiqomah. Amin. Untuk melayani suami secara keseluruhan. Amin. Kak Anas tadi dikatakan bahwa kalau udah ngomongin suami kepada orang lain itu dikategorikan tidak setia. Tapi kalau ngomongin suami yang positif-positifnya. Oh boleh dong. Itu yang boleh ya. Suami saya kuat. Tapi sebenarnya harus dihindari juga Kak Kinos. Kenapa? Karena
kita akan mengundang celah di mana orang lain membayangkan suami kita. Sebaiknya nggak perlu Kak Kinos. Oh gitu. Ngomongin ini dengan gak usah menghindari deh ya. Nanti kebayang nggak kalau Kak Kinos ceritain Kak Gina, terus cowok lain bayangin Kak Gina, oh iya Kak juga Gina ya, itu. bener-bener. Buat tepuk tangan buat Kak Anas. Terima kasih Kak Anas, luar biasa. Kita lanjutkan nanti ya, semakin seru pembahasan kita hari ini, kita akan kembali lagi saat lagi dengan pembahasan yang makin seru. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan lantunan sebuah hadis yang akan dinyanyikan oleh teman-teman Nas. Teman-teman Nas, silakan. Bila wanita kerjakan 5 sholat, berpuasa Ramadan, dan menjaga kehormatan, dan benar-benar taat kepada suaminya. Menikahi sudah, dia istri soleha, taat pada Allah dan Rasul, dan juga suaminya. Menikahi sudah, dia istri soleha, taat pada Allah dan Rasul, dan juga suaminya. Sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan menjaga kehormatan, dan taat Ya Alhamdulillah kembali lagi di Islam itu indah. Coba dites lagi semangatnya biar gak ngantuk ya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangan semangatnya masih top. Keren ya. Bagi yang baru bergabung pagi hari ini temanya adalah istri setia kunci menuju surga. Mudah-mudahan yang ada di sini, yang ada di rumah adalah calon-calon penghuni surga. Amin, Bawa ya Allah. suaminya, bawa anak-anaknya juga. Amin. Oke, kita dengarkan tausiah yang berikutnya akan disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz, Yep. nanya lagi, mohon maaf nih. Alhamdulillah. Keutamaan bagi istri yang setia itu apa aja dan seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Makasih banyak Kinos. Tepuk tangan buat Kinos, luar biasa. Jamaah. Semua yang kita lakukan pasti akan mendapatkan imbalan balasan yang luar biasa. Karena tidak ada sesuatu yang kita lakukan tidak mendapatkan balasan. Atas apapun yang kita lakukan luar biasa. Allah nilai luar biasa pahalanya. Makanya wanita-wanita yang luar biasa setianya pasti akan mendapatkan kemuliaan luar biasa. Mau tahu kemuliaannya? Mau tahu? Kemuliaan wanita ataupun keutamaan bagi istri yang setia itu akan mendapatkan 1, sorga. Mau gambaran sorga? Mau gambaran sorga? Mau gambaran sorga? Parauhu wa raihanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Rezeki, tentram, nikmat. Di dalamnya ada rezeki, ada ketentraman, ada kenikmatan. Makanya luar biasa bagi orang-orang yang merindukan akan sorga. Mau masuk sorga tidak usah jauh-jauh. Sorga itu tidak terlalu jauh. Sorga itu ada di rumah ibu. Sorga itu ada dalam ketaatan, ada kesetiaan. Anda akan mendapatkan sorga. Kemuliaan sorga itu Anda akan dapatkan dalam rumah ibu sendiri. Di mana itu? Ketaatannya ibu, kesetiaannya istri kepada suami. Yang kedua, mendapatkan ampunan dosa. Ibu, setiap ibu mencuci, dosa hilang. Apa itu? Mencuci. Oh, nggak ada lagi cuci gini ya? Pakai mesin cuci sekarang ya? Ada, aku masih mencuci begini, Bu. Cuci. Tapi kecuali ibu-ibu yang nyuci sambil marah-marah. Pas dapat uang di kantong suami. Tahu banget ya Pak Ustadz. Tahu lah. Ibu-ibu itu luar biasa. Mohon maaf. Terhapus dosa-dosanya ibu ketika ibu begini. Karena kelelahan. Itu terhapus dosa-dosa. Tapi enggak usah. Keringat berjatuhan. Apalagi mendapatkan ridho Allah. Makanya usahakan ibu senantiasa minta ridho dari suaminya. Amin. Minta ridho dari suami. Cium tangan suami. Jangan membelakangi kalau tidur. Selalu berhadapan. Iya.
Tidak boleh membelakangi, memberi punggung suami. Haram hukumnya wanita memberi punggung suami. Harus menghadapi. Apalagi mendapatkan kemudahan demi kemudahan atas wanita yang setia itu akan diberikan solusi jalan keluar. Ingat ya, wanita yang setia itu pekerjaannya lancar. Bebas. Coba wanita yang selingkuh. Kan itu. Apalagi yang berikutnya membantu kehidupan di dunia dan di akhirat. Suka nggak kalau ada wanita yang setia, Bu? Senang nggak kalau ada wanita setia? Patut diacungin jempol nggak? Patut dibantu nggak? Patut didukung nggak? Patut. Nggak usah minta tolong. Orang pada datang itu. Itu wanita bagus, wanita mulia, wanita setia. Yuk kita bantu. Kasihan, suaminya lagi keluar, suami lagi berlayar, suaminya lagi kerja di luar. Kasihan kan? Rata-rata orang akan sayang. Terutama siapa? Mertuanya, ipar-iparnya. Pasti mereka akan membantu dia. Kenapa? Karena salut atas kesetiaannya. Apalagi kalau suaminya sudah meninggal. Beda itu. Wanita yang ditinggal suami karena mati, wanita yang ditinggal karena cerai, itu beda. Wanita yang meninggal suaminya ketika dia meninggal suaminya, itu lebih disayang, kasihani. Masya Allah. Bahkan wanita yang berkata, aku akan setia mendampingi, membesarkan anak-anakku ketika suamiku meninggal. Aku tidak akan menikah hanya untuk membesarkan anak-anakku. Maka dibangunkan satu rumah di sorga. Masya Allah. Itu wanita yang luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Dipeluk kalau tidur, dipegang tangannya, tapi matanya tetap merem. Oke, lanjut ya Bu ya. Sebelum kita lanjut, kita berikan kesempatan kepada bintang tamu kita untuk bertanya. Pasti di otaknya, di kepalanya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah ganjel nih. Nisma, kira-kira ada pertanyaan apa nih? Ada nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nisma mau tanya nih, teman Nisma itu dia mengikhlaskan suaminya buat kerja di luar kota. Dia udah ikhlas, udah menerima. Nah setelah itu tapi suaminya malah yang menuduh-nuduh istrinya. Jadi suudon. Nah itu gimana solusinya ya Ustadz? Wah, Terima istrinya kasih. udah ikhlas nih, suaminya silakan deh kerja karena ya emang tuntutan profesi kerjanya di luar kota. Tapi malah balik curiga sama istrinya, padahal udah diizinin ya. Mungkin buat Pak Ustadz. Balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Orang akan menggambarkan atas dirinya. Gini aja, mohon maaf kepada wanita-wanita yang dicurigai oleh suaminya karena suaminya kerja di luar. Perlihatkan kesetiaan itu lewat apa? Libatkan anak. Libatkan anak. Kan kita punya anak, mohon maaf. Kalau punya anak, libatkan anak-anaknya. Pasti suami akan mencari tahu lewat anak-anaknya. Ya. Siapa aja, apa aja yang dilakukan mama kalau bapak tidak ada? Ya sama main sama saya lah. Nah, Tuh. Itu kan gitu. betul. Ini nih, yang kedua tetap mendoakan suami. Dan ketiga tetap dukung suami. Tetap dukung suami. Apapun kata-kata suami, tetap doakan. Walaupun dicurigai, tapi jangan Pak Ustadz. doakan cepat mati. Jangan dong Pak Ustadz, doain yang baik-baik. Mungkin Ustadz Abdul Kafi kira-kira yang belum menikah nih. Iya, khawatir itu wajar, betul ya Bu ya? Betul. Betul ya, karena memang kita juga mempunyai rasa sayang gitu kepada pasangan kita pastinya. Tapi yang paling penting adalah yang pertama adalah mengabarkan. Ingat, mengabarkan selalu. Andaikan ada suami yang suudzon atau ada yang suudzon kepada kita, orang kita sayang, kemudian kita kabarkan, kita sedang apa. Sekarang teknologi udah canggih Bu, bener apa betul? Sekarang kita bisa video call, ini loh, bener kata Abah tadi. Kita bisa pakai video call kemudian libatkan anak-anak. Nah ini loh nih sedang ini sedang apa, udah makan belum? Coba salam dong sama papanya. Papa. Nah seperti itu Bu, insya Allah itu hati suami akan luluh melihat istri dan anaknya saling ini ya Mbak ya. Insya Allah. Jadi selalu mengabarkan, jangan pernah tidak. Oke. Ya. Aku lagi main-main gitu. Oh iya, gimana kita ini? Oh, Iya. Papa kok ada jenggotnya ada warna hijaunya? Mana orang ini pulsanya udah habis juga nggak bisa nelpon. Jadi kalau kata Abdul Kafi, komunikasi tetap harus terus dibangun ya. Kalau ada tambahan mungkin dari Ustazah, silakan. Yang namanya suami curiga berarti tanda sayang. Betul. Ya kan? Cuman sebagai istri juga jangan kegeeran juga. Berarti benar tuh tadi kalau Ustadz Abdul Kafi bahwa kabaran harus.
Bahkan kita yang namanya eksis juga harus. Jangan eksis yang namanya kita sama anak, sama tetangga, sama teman-teman, sama suami kita nggak eksis. Ya, jadi subhanallah ya, kabar itu adalah sangat dinantikan oleh seorang suami yang sedang bekerja di sana. Betul banget. Kalau seseorang mengabari entah itu suami atau itu istri, itu merasa suami atau istri itu merasa dihargai. Jadi jangan dianggap enteng yang namanya mengabari suami, istri atau mungkin pasangan ya. Lanjut ya ibu-ibu ya. Kita akan dengarkan tausiah berikutnya dari Ustadz Abdul Kafi nih ya. Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Masih muda dipanggil Pak ya. Untuk menghormati aja ya. Amin, ya. Dampak negatif bagi suami jika memiliki istri yang tidak setia itu apa aja Ustadz? Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sama-sama kita berdoa agar hati kita dibersihkan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsitanana minal kizbi wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa ini sahabat salat agar hati kita terhindar dari yang namanya sifat-sifat buruk, khianat kepada pasangan atau kepada siapapun. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berbicara tentang dampak negatif terhadap suami bagi istri yang dia tidak setia kepada suami. Apa saja? Ini kita tahu bahwa istri yang salihah adalah surga ganjarannya. Amin. Insya Allah di sini semua di studio ibu-ibu semuanya salihah semua. Dan jamaah yang di rumah yang nonton Islam Indu Indah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada dampaknya apabila seorang istri tidak setia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menjadi beban pikiran seorang suami. Ingat, istri yang tidak setia menjadi beban pikiran suami. Suami sudah berat tanggung jawabnya memimpin suatu keluarga, mencari nafkah. Sudah berat tanggung jawabnya mendidik pula anak-anak. Kemudian ketika istri berkeliaran kemudian tidak setia kepada suami, itu menjadi beban pikiran. Luar biasa. Kalau laki-laki orangnya biasanya diam. Jarang laki-laki yang ketika marah atau melakukan sesuatu sampai seperti segitunya. Tapi menjadi beban pikiran. Ketika beban pikirannya jatuh, maka yang jatuh adalah semangat kerjanya turun, semangat mengasuhnya turun, semuanya turun. Diakibatkan apa? Wanita, istri yang tidak setia. Maka ini yang diultimatum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta, tahta, dan wanita. Tapi terkadang wanita memang luar biasa, juga bisa mengantarkan kita menjadi ke dalam surga. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu, ya Allah, pagi-pagi sudah nonton Islam Itu Indah. Yang hadir di studio juga, ya Allah, Masya Allah, berbondong-bondong nonton Islam Itu Indah. Enak suami ngajak ngaji, ya Allah. Kadang-kadang emang ibu-ibu rajin banget ngaji. Beda sama bapak-bapak, betul apa betul? Ibu-ibu ngaji semuanya ada. Mingguan ada, harian ada, bulanan ada. PHBI semuanya diikutin. Hatinya ikhlas, gak ngelihat siapa dia yang ceramah. Masya Allah, hatinya ikhlas. Kemudian yang kedua, dampaknya apa bagi istri yang tidak setia? Ini berdampak kepada keturunannya, Bu. Anak-anak, Bu. Kenapa? Ini penting. Karena ibu adalah madrasatul ula. Menjadi salah satu madrasah ula, pendidikan yang paling utama. Andaikan ibunya sudah tidak setia, bagaimana dengan anak-anaknya? Maka ibaratnya luar biasa. Pohon, buahnya tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ini kadang-kadang menjadi luar biasa. Maka hati-hati. Perilaku yang kita contohkan kepada suami atau sebaliknya suami kepada istri, itu nanti akan ditiru kepada anak-anak kita. Kalau kita baik, insya Allah anak-anak kita juga akan baik, ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Kemudian apa? Istri tidak setia itu bisa menghilangkan sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah yang kita dengar. Kalau misalkan ada pernikahan dibaca oleh para qari. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu mahal, tentram aja mahal, Bu. Kadang-kadang kita motor aja, Bu, padahal udah kita kunci stang tuh, Bu. Kita kunci stang tuh, udah kita rantain, Bu. Hilang sama tiang-tiangnya. Iya, kadang-kadang seperti itu. Di rumah tangga juga kita udah jaga. Seperti itu, ada aja masalahnya. Maka mudah-mudahan kita keluarganya mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang terakhir, ini bisa terjadi perceraian dan nanti di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Kafi, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya Ustaz Kafi ya. Seru ya Bu ya? Udah merasa menjadi istri yang setia?
Insya Allah. Insya Allah ya. At least atau minimal setia di mata suaminya sendiri. Nah, jangan kemana-mana karena kita setelah ini akan memberikan solusi bagi jamaah di rumah yang sudah mengirimkan keluh kesahnya lewat email. Nanti kita akan hubungi setelah ini ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wanita ahli surga, dia istri soleha, taat pada Allah dan Rasul, dan juga suami. Baiklah jamaah, masih di Islam itu indah ya. Coba kita tes lagi semangatnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oke, seperti janji kami sebelumnya, kita sudah mendapatkan cerita atau mungkin ada di luar sana jamaah yang ingin minta solusi dan kita persilakan untuk berbagi ceritanya dan kita sudah berhasil menelponnya. Langsung yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak atau Ibu, saya sudah bersama Iya. narasumbernya lengkap nih, silakan berbagi ceritanya. Iya Pak Ustadz, Bu Ustazah, saya mau nanya nih. Anak saya itu sekarang umurnya 22 tahun dan pengen nikah sama laki-laki pilihan hatinya. Tapi saya tuh tahu gimana latar belakang keluarganya. Keluarganya itu bukan keluarga baik-baik gitu loh. Nah, anak saya maksa terus ngancem kalau nanti mau nikah lari aja kalau nggak disetujuin. Saya jadi bingung Pak Ustadz. Kalau nggak diturutin nanti ujungnya zina. Tapi kalau saya turutin, ya saya nggak rela kalau anak saya nikah sama anak dari keluarga yang nggak baik. Saya harus gimana ya Pak Ustadz? Nih, baik, terima kasih Mbak atau Ibu di luar sana yang sudah mau berbagi ceritanya ya. Ini dilema nih ceritanya nih ya. Di sisi lain dia tidak mau anaknya berzina. Tapi dia tahu calon pilihan dari anaknya ini yang mau menikah katanya dari keluarga yang ya mungkin latar belakangnya kurang jelas. Coba kita mulai dari Kak Anes dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa Masya Allah ya. Anes jadi merasa anak perempuan dulu sama sebenarnya. Ngeyel dengan pilihan hatinya. Tapi mudah-mudahan Ibu sebisa mungkin kita tidak memblame, menjudge seseorang dari latar belakang keluarganya. Karena boleh jadi latar belakang keluarganya kurang baik. Boleh jadi anak ibu memiliki perasaan rasa karena saya rasa Anes pribadi senakal-nakalnya anak ibu mungkin pengen sampai ada berpikiran untuk nikah lari, pasti dia ingin mencari laki-laki yang baik-baik karena dia yakin dengan ikatan pernikahan ini dia tidak hanya menikah untuk bertemu untuk mendapatkan kesenangan saja, dia akan berpikir jangka panjang memutuskan untuk menikah. Jadi mungkin lebih baik sebagai solusinya ibu undang anaknya untuk bertiga ngobrol baik-baik, ditanya seberapa besar tanggung jawab anak laki-lakinya akan anak perempuan ibu yang ingin dinikahi. Kalau perlu bukan bertiga sama calonnya aja, sama keluarga calonnya juga. Betul. Ngobrol, silaturahmi. Jadi selama ini bisa terpecahkan nih. Betul. Benteng-benteng seuzon ya, bisa jadi ini anggapan kita kurang baik, tapi bisa jadi sebenarnya ada tabayun terlebih betul. dahulu. Coba kalau dari Ustaz Kahfi? Iya, bahwa ketika kita milih pasangan sama seperti saya juga ingin memilih pasangan. Pasti yang pertama adalah yang kita cintai. Karena apa? Karena nanti kita tidak ingin menyesal ketika menikah nanti. Kemudian adalah yang nyaman, itu bagi saya. Kemudian kalau misalkan seperti itu, cobalah ibu pengen beda gitu misalkan dengan calonnya, cobalah sodorkan yang setipe dengan anak ibu. Kemudian juga yang memang lebih baik latar belakangnya, coba disodorkan lebih dulu. Tapi ingat jangan memaksa, coba dengan ini dulu. Karena itu ta'aruf, lebih bagus ya. Daripada nanti jangan sama yang ini sama yang itu lebih salah. Tapi kalau misalkan benar kata Ines, kalau misalkan memang sudah takut zina, takut anaknya itu berbuat yang tidak kawin lari, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuh. Kalau misalkan kita sudah ridho dengan akhlaknya, kemudian dengan agamanya, maka nikahilah. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah jangan dipaksa, tapi tolong digarisbawahi jangan dipaksa. Iya. Coba dari Ustazah Lulung, silakan. Ya, kalau misalnya saya menjadi seorang ibu, kan saya juga punya anak ya. Gimana nih kalau misalnya anak kita ternyata yang suka sebenarnya akhlaknya bagus, cuman kayaknya keluarganya ini yang nggak bagus gitu ya. Ingat, yang namanya hidup itu bisa berubah. Bisa jadi dia itu mungkin orang tuanya nggak bagus, tapi kalau tentu anak juga nggak bagus.
Tolong lihat dong cerita Nabi Nuh alaihissalam. Beliau seorang nabi tapi anaknya. Jadi innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa engkau cintai. Jadi artinya apa? Dalam satu hadis Nabi, kalau perempuan itu anak itu udah pengen nikah, ya kan ya, apalagi tadi dia ngancam, kalau enggak gue nikah lari. Capek nikah lari. Nggak nyampe-nyampe maraton. Nyampe-nyampe maraton kan? Capek kali nikah lari ya Bu ya. Nah itu berarti sebagai orang tua bijaksana. Jangan sampai yang namanya seorang anak dipaksa. Nanti dibilang apa? Itu mama apa aku yang nikah. Begitu. Jadi dalam surat Al-Quran juga udah jelas. Dalam An-Nur ayat 32. Kalau dia itu dalam keadaan miskin. Miskin gak cuma harta loh Bu. Miskin ilmu, miskin akhlak, mungkin latar belakang keluarganya. Nanti Allah akan kasih. Yaitu apa? Min fadli, karunia dari Allah. Minta sama Allah. Benar. Betul. Apa kabar yang mau nikah dengan mualaf? Belum That's tentu dia right. belakangnya nggak bagus ya. Dia mau belajar, ada proses. Alhasil jadi dari keluarga yang baik-baik atau Lebih jadi bagus. keluarga yang baik-baik. Iya, benar. Ada mungkin yang ingin tambahkan, Mbak, Ibu? Tapi tuh saya bingung, Mak. Kan saya nggak rela kalau anak saya udah tahu gitu keluarganya nggak baik-baik. Terus saya udah ngasih tahu juga berkali-kali ke dia. Terus kalau misalnya nih saya mau mencarikan jodoh yang lebih baik, apa bisa jadi solusi buat masalah ini? Nah, Pak Ustadz. Ibu yang baik hati, terus terang kita semua orang tua. Saya tadi ketika saya dengar ini, saya membayangkan putri-putri saya. Karena saya punya 3 anak perempuan yang kelak akan diambil oleh orang. Barang kita saja kita nggak enak kalau dititipin sama yang tidak kita percaya, apalagi yang namanya anak. Mohon maaf kepada semuanya, ketika anak mau menikah dan dia sudah punya pilihan, justru orang tua mengarahkan dalam artian menuntut tapi menuntun. Karena yang menikah ini adalah anaknya, bukan ibu. Ibu cuma memberikan pendapat, solusi yang terbaik, mengarahkan, tapi tidak memaksakan atau apalagi menahan. Karena kapan dia berzina, maka dosa zina itu ibu orang tua akan menanggung dosa zina anaknya karena menahan atas pernikahan anaknya. Jadi kembali lagi, komitmen akan pernikahan itu adalah dunia dan akhirat. Salat sunat istihara bersama anak. Minta jangan minta nasihat. Sehingga kalau perlu jangan ibu yang menasehati, tapi libatkan orang-orang yang dipercaya kayak gurunya, orang-orang dipercayanya. Makanya posisi orang tua terhadap anak bukan hanya posisi sebagai orang tua kali ini karena sudah menikah, posisi sebagai apa? Sahabat, rekan, sehingga anak mau curhat, apa sih kelebihannya dia? Kenapa sih? Kalau bertanya apakah solusi kalau saya carikan pasangan, itu bisa jadi iya. Misalkan kalau ternyata, mohon maaf ya, kita tidak tahu. Kita tidak akan mungkin bisa mengetahui takdir itu. Rezeki, jodoh aja kan 3. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi, makanya yang paksakan. Tuh, silakan kalau mau mengajukan calon dari Mbak ibunya, silakan, tapi jangan dipaksakan. Gitu mungkin Mbak atau Ibu bisa diterima ya masukannya? Iya, terima kasih. Sama-sama. Salam untuk keluarga semua ya, lancar-lancar. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat narasumber kita, tepuk tangan juga buat yang sudah mau berbagi cerita bersama kami semua di sini ya. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk bintang tamu bertanya lagi. Nisma. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya ada. Apa nih? Nisma pengen tanya nih Ustadz, Ustadzah. Nisma kan nantinya insya Allah akan menikah. Insya Allah, amin. Insya Allah. Nah Nisma pengen tahu nih batasan-batasan kesetiaan terhadap suami ini sampai di mana gitu. Boleh nggak kalau misalnya kita ngintilin dia kerja atau ngintilin dia kemana, terus telepon-telepon saat dia lagi di luar kota, lagi ada kerjaan atau sebagainya, boleh nggak itu? Terima kasih. Oh, udah ada calon. Insya Allah belum. Allah, ragu-ragu jawabnya. Belum. Silakan, mungkin ada yang mau jawab. Boleh dari Ustazah Lulung dulu, monggo. Jadi kalau kita ngomongin masalah istri yang setia sih setia, tapi nggak juga gitu-gitu banget gitu ya. Masa iya suami ke kantor kita telepon, suami yang namanya meeting kita telepon. Ntar juga dia kan merasa risih. Kenapa? Kesetiaan itu nggak harus selalu nelpon, SMS, ya, ntar pulsanya habis. Dan yang kedua yang namanya kesetiaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga tetap berdoa, Allahumma inni as'aluka ya zaujan tu'inuni fi dunya wa akhirati gitu loh. Ya Allah, aku minta pasangan yang bisa menjaga urusan dunia akhirat. Jadi jangan terlalu kepo maksimal banget ya. Iya. Terlalu kepo maksimal banget gitu. Jadi semana-mana mau ditelepon mulu. Gak apa buat demi masa depan yang lebih baik, Ustazah. Kan kalau pacaran itu atau pengenalan masa seleksi katanya begitu yang terbaik. Yang terbaik. Kalau dari Ustaz Kafi silakan. Nih. Dikintilin.
Iya. belum menikah nih ceritanya. Batasan kesetiaan itu ketika dia sayang kepada kita itu apa adanya, tulus. Itu batasan kesetiaan. Ketika kita berdua semuanya Masya Allah, melakukan segalanya berdua, ikhlas demi Allah, itu menurut saya adalah batasan kesetiaan. Tapi ingat, batasan kesetiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesetiaannya adalah, koridornya adalah agama. Jadi seperti itu, syariat agama. Terima Pak Ustadz? kasih Ustaz Jadi gini, Saida. saya tambahkan sedikit. Ya. Yang jelas kesetiaan itu sepanjang tidak menyalahi aturan agama. Betul tadi yang katakan Kafi, itu tidak menyalahi. Dan ingat, ada batasan-batasan, istri jangan ikut campur. Istri jangan ikut campur. Contoh, sesuatu yang dalam artian mohon maaf bisa menyinggung perasaannya. Sampai ngilitirin sampai ke kantor, liatin, itu enggak enak, Bu. Mau buat suami setia, mau, Bu? Serahkan kepada Allah. Serahkan pada Allah. Kalau laki-laki atau dalam hal ini suami dikasih kekuatan keimanan, dia tidak akan kemana-mana. Saya beritahu istri saya di Jakarta, istri saya di Makassar, insya Allah saya setia. 14 tahun aja aku siap menunggu. Asik. Masya Allah. Langgeng terus Pak Ustadz ya. Amin. Gitu mungkin Nisma. Ya, terima kasih. Insya Allah yang terbaik ya buat Nisma. Amin. Amin, amin. Amin, ya Sekarang kita berikan kesempatan bertanya untuk jamaah yang di studio. Yuk kira-kira ibu-ibu jamaah di studio ada yang mau bertanya langsung angkat tangannya baik tinggi. Yuk. Banyak sekali ya. Pak Ustadz mau milih atau Kinos yang milih Pak Ustadz? Kayaknya di belakang deh. Ya, ayo. Yang belakang boleh. Ya, boleh, Banyak Ibu, juga yang Pak Ustadz belakang kacamata ini deh. Yang ini deh boleh. Silakan Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Herwati dari Majelis Taklim Gondang Taman Pemalang, Jawa Tengah. Tepuk tangan. Saya punya saudara yang sudah ketahuan suaminya berselingkuh. Dan semua orang juga tahu kalau suami saudara saya itu berselingkuh. Tapi aku juga sudah marah-marah kepada saudaraku juga untuk menceraikannya karena udah berselingkuh keterlaluan gitu. Saudara saya itu tetap memilih untuk setia kepada suaminya. Yang saya akan bertanyakan, bagaimana solusinya karena suaminya sudah terlalu berselingkuh. Terlanjur berselingkuh. Demikianlah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti emang udah orang-orang pada tahu juga, lingkungan udah banyak yang tahu, bukan curiga aja ya. Udah ketahuan selingkuhnya nih Pak Ustadz. Kira-kira gimana? Silakan Kak Anes yang belum jawab tadi. Baik, bismillah ya Bunda. Ini berarti Masya Allah mulianya seorang wanita. Wanita, istri merupakan pakaian dari suaminya. Begitu pula suami merupakan pakaian dari istrinya. Berarti pilihan yang tadi saudara ibu ambil adalah menutupi aib suaminya. Walaupun itu dia sudah ketahui. Karena pernikahannya menjadi sebuah pilihan. Ditentukan karena ada sebuah nikmat yang Allah berikan melalui suami yang tidak akan pernah bisa diperoleh. Baik itu dari ayah, kakak, saudara laki-laki maupun siapapun laki-laki di dunia manapun. Kecuali suami. Jadi ini mungkin yang bentuk apresiasi dari seorang istri terhadap suaminya. Kesalahan apapun, insya Allah Allah Maha Pengampun. Berarti yang menjadi solusi adalah doakan dan ajak suaminya untuk bicara empat mata dan jelaskan bahwa apa yang laki-laki suaminya ini telah lakukan adalah kategori zina, sebuah perselingkuhan yang akan mengantarkan kelak suaminya tidak berkumpul dengan istrinya di surga, melainkan harus bertanggung jawab atas perselingkuhannya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oke, terima kasih Kak Anas. Kalau dari Ustazah Lulung, silakan ditambahkan. Kalau kita misalnya ngalamin hal seperti itu ya sedih juga ya. Udah ketahuan nggak ngaku lagi. Nah jadi kalau misalnya kita ngadepin seperti itu nih Bunda, maaf nih, mohon maaf nih ya. Jadi yang pertama kita bisa pilih dua hal. Namanya kan hidup itu pilihan. Bisa kita seperti istri Fir'aun dalam artian seorang Asya binti Mazahim. Walaupun suaminya jahat seperti apa, dia tetap bersabar menghadapinya. Kalau dia mau seperti itu, maka Allah bangunkan rumah di surga. Tapi ada pilihan kedua. Aku kan bukan istrinya Fir'aun. Aku kan istrinya suamiku yang itu ya. Aku wanita biasa. Aku wanita biasa ya kan, yang ingin menjadi solihah. Jadi kayaknya aku gimana ya?
Aku kayaknya harus nanya nih sama yang lebih ngerti. Maka dia tanyalah kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Karena apa? Kalau ngomong sama orang, pasti orang ngomong gini, rasain memang enak. Begitu. Jadi belum tentu juga ngasih solusi. Jadi dekatkan Allah, kemudian pilih mau jadi seperti istri yang soleh, istri Firaun, atau lepaskan. Curhatnya atau minta opininya sama Allah langsung, jangan sama yang di luar. Ustaz. Gini, mohon maaf kepada semua wanita yang sedang diselingkuhin. Saya tidak mau menyinggung siapapun, tapi dalam hal ini kalau sudah terlanjur sudah selingkuh, apa yang harus dilakukan sosok wanita? Wanita yang dalam artian sudah tahu suaminya selingkuh, maka yang dilakukan yang pertama adalah introspeksi dulu diri. Tidak akan mungkin laki-laki selingkuh kalau tidak bagus servisnya di rumah, betul tidak? Karena mohon maaf, introspeksi dulu diri. Yang kedua, jangan salahkan suami dulu, karena bisa jadi suami digoda. Tetap berbaik sangka, betul tidak Bu? Kan tidak semua, jangan semua tahu. Wah, kau jelalatan. Bisa jadi karena godaan. Udah gitu Pak Ustadz, maaf nih, saya nambahin dikit. Ya. Yang godain tahu nggak, sahabat sendiri. Tuh, Jangan-jangan kejadian. Ada nggak? Ada tuh. Ada banyak ya Bu? Ada di mana? Di sini. Sinetron. Jadi itu yang pertama tadi itu jangan langsung menyalahkan dulu, kemudian barulah berbicara empat mata, kemudian kita ambil solusi. Ibu siap nggak di madu? Kalau siap di madu kan tidak ada. Aku mau setia. Kalau begitu siaplah menjadi punya saingan. Yang keempat, kalau memang tidak sanggup daripada sakit hati, ajukan kepada suami, pilih saya atau pilih bukan dia. Pilih saya atau pilih bukan dia. Iya, gimana itu mah ngasih pilihan Pak Ustadz. Terima kasih Ibu, pertanyaan bagus sekali ya. Mudah-mudahan terjawab dan minimal jadi solusi ya. Baiklah jamaah di studio dan di rumah, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasannya ya. Nah buat jamaah yang di rumah dan juga di studio jangan kemana-mana ya, karena masih ada pembahasan berikutnya yang gak kalah menariknya. Masih ada tausiah dari Kak Anas dan juga Ustazah Lulung. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Wanita ahli surga, dia istri soleha, taat pada Allah dan Rasul, dan juga lillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sampai di penghujung segmen kita bicara tentang akibat seorang istri yang tidak setia kepada suaminya akan mendapatkan hukuman di akhirat. Sebelum melakukan perjalanan yang pasti menuai kehidupan yang kekal di akhirat, ada perjalanan dunia yang penuh dengan konsekuensi. Ketika seorang istri melalaikan kesetiaannya terhadap suami, maka ia akan meraih ganjarannya nanti. Ketika tidak mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman Allah akan nyata menimpa seorang istri di akhirat. Kelak istri di akhirat Allah tidak ingin melihatnya, karena ia tidak senantiasa berterima kasih atas suaminya yang telah berjasa mengambil ia dari ayahnya, kemudian dipikul seluruh hidupnya, dosanya, matinya, akhlaknya kepada suaminya, digantungkan tanggung jawab hidupnya, beban hidupnya. Namun ia tidak berterima kasih atas apa yang telah dipersembahkan oleh suaminya di dunia, maka Allah enggan melihatnya kelak di akhirat. Nauzubillahimin dzalik. Kemudian seorang istri yang tidak setia kemudian melakukan segala amal soleh, baik itu yang wajib, yang sunnah, tidak lagi Allah terima. Bukanlah menjadi sebuah catatan pahala yang akan meraih kemenangan di syurga, namun ini adalah sebuah kesia-siaan. Karena ketika melakukan sholat wajib, seorang muslimah, seorang istri yang melakukan ibadah sholat wajib 5 waktu, saum Ramadan bahkan tanpa saum sunnah, melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang diridhoi suaminya, kemudian patuh dan taat sepenuhnya kepada suaminya, maka Allah akan pilih, Allah akan tunjukkan, hadirkan syurga. Pilih melalui pintu-pintu mana yang engkau ingin masuki, wahai istri solehah, hafidhatun, qanitatun. Tapi ketika istri tidak setia, maka amalan-amalan yang bahkan amalan wajib ini pun menjadi sia-sia, mengantarkan ia untuk kemudian menjemput akhirat dalam keadaan dilaknat.
Na'udzubillahi min zalik. Malaikat akan melaknat seorang istri yang kemudian tidak taat kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya melalui ridha suaminya kunci surga Allah berikan. Berarti kebalikannya. Ketika ridha ini hilang, ridha ini dicabut dari suaminya, ketika saling tidak setia dalam kehidupan rumah tangga, maka akan ada kondisi di mana suami dan istri saling laknat. Istri tidak setia terhadap suaminya, suami tidak setia terhadap istrinya. Saling laknat, saling menyalahkan. Belum tiba ke akhirat, belum merasakan pedihnya kobaran api neraka, dibakar sebagai kelompok orang-orang yang melakukan zina, sebagai kelompok orang-orang yang melakukan kejahatan kepada suaminya, melakukan kemungkaran di dunia. Sebelum tiba pada posisi itu sudah dihadirkan oleh Allah, dicabut rasa sakinahnya, dicabut cintanya, mawaddahnya, bahkan rahmat Allah hilang. Maka sulit langkahnya. Jangan kira kemudahan rizki yang Allah berikan terhadap kita, anak yang banyak. Orang di luar sana diuji dengan harta yang melimpah, tapi sulit sekali memiliki keturunan. Orang di luar sana memiliki keturunan yang banyak, tapi merasa sangat sempit untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Maka berhati-hatilah. Inilah Allah memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa berbakti. Ketika pada suatu hari di akhirat kelak, bidadari berkata bahwa ketika seorang istri tidak setia kepada suaminya, menyakiti hati suaminya, maka ia akan meminta sebuah kecelakaan pada istrinya karena mengkhianati, menyanyiakan hadirnya seorang suami, hingga kelak suami akan memilih untuk hidup kekal bahagia bersama para bidadari di syurga. Nah, semoga kita menjadi bidadari syurga dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dalam pernikahan ini kita selalu diberikan sifat, yaitu sebagai istri yang solihah, yang setia, anak yang setia, pasangan yang setia. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi suami yang setia atau menjadi istri yang setia? Itu tidak hanya kita perempuan yang diminta jadi setia. Kenapa? Laki-lakinya juga harus memberikan contoh. Jadi gimana sih caranya biar kita ini dijadikan istri yang setia? Yang pertama, Bunda. Jadi istri setia itu satu nih pertama nih ciri-cirinya, tasurruka iza nazar. Dia itu menyenangkan hati suaminya ketika dilihat. Jadi ternyata menurut ahli tafsir menyenangkan pertama penampilannya. Ini jangan harap suami itu juga akan sayang atau kita juga akan sayang kepada suami kalau penampilan kita juga kita membuat diri kita itu menjadi rungsing, ya nggak sih? Bayangin Ibu, udah yang namanya bau, demak segala macam, ya kan? Maka menjadikan apa? Kita aja kesal sama diri sendiri, gimana sama pasangan kita. Jadi jadikan diri kita ini untuk suami. Bahkan nih para ulama mengatakan nih ya, apa yang dikerjakan sama ibu-ibu sebagai istri ini semuanya pahala loh. Jangan dikira pahala gak cuman sholat, gak cuman zakat, tapi ternyata bikinin suaminya teh manis di satu gelas. Bu, suka bikinin suaminya teh manis gak satu gelas? Satu gelas teh manis pahalanya 1 kali umroh. 2 gelas teh manis 2 kali umroh. 3 gelas teh manis 3 kali umroh. Kopi Ustazah? 10 kali teh manis gelasnya ada 10, kita umroh, laki kita diabetes. Banyakan minum teh manis ya. Jadi intinya yang pertama, gimana sih jadi orang setia? Yang pertama tadi, tasurruka iza nazar, kalau dilihat menyenangkan. Jadi kan kita juga senang. Yang kedua apa? Terima pasangan kita apa adanya. Jangan cuman lagi yang namanya ta'arufan. Ya udah deh gue terima deh apa adanya. Ingat ketika Rasulullah SAW memiliki seorang istri Khadijah. Banyak ya yang namanya selalu mengatakan setia itu adalah Khadijah, bahkan Aisyah. Ingat lagi cerita seorang istri yang bernama Muti'ah, yang pada saat dia itu pulang kerja, suaminya itu apa? Dia ada 3 alat di rumahnya. Pertama ada lap atau handuk, kedua ada cambuk, ketiga ada apa namanya? Yang pertama kenapa ada cambuk? Karena kalau dia merasa itu sebagai istri yang gak nurut, tolong pukul saya. Kita begitu gak sama suami kita? Boro-boro, kadang-kadang masih pengantin baru dicolek, girang banget. Udah pengantin lama dicolek, apaan sih bang? Capek gitu. Ini cambuk buat dimukul dia. Yang kedua ada elap, untuk apa? Kalau misalnya suami pulang kerja itu dilap keringetnya. So sweet banget kan?
Bahkan seorang Aisyah radhiyallahu anha mandi bareng dengan Rasul. Karena apa? Karena sebagai istri yang setia. Dan yang ketiga apa? Ada di sini namanya kipas. Untuk apa? Kalau suamiku pulang yang namanya dari kerja atau apa, maka kalau dia kepanasan aku kipasin. Tapi kadang-kadang kalau kita kipasin, kadang-kadang kalau laki zaman sekarang dibilang lebay. Emangnya gue sate dikipasin. Gitu. Iya. Sekarang AC ya. Oh itu zaman dulu cuy. Ini zaman dulu. Dan zaman sekarang ada AC. Tapi gak mungkin juga suami datang kita megang AC. Nah kemanasan ya bang? Kemanasan ya bang? Masa iya begitu berat keles ya kan? Ya jadi dinyalain dulu AC-nya. Bagaimana bunda? Suami setia, istri setia enak gak? Enak gak? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan yang namanya pasangan yang setia, anak yang setia. Jangan kita bilang setia ya Pak Ustadz ya. Amin, amin, amin. Ya, anak amin, juga amin. kudu setia sama emaknya. Insya Allah, amin. Ketahuilah, Ya. kesetiaan itu ada dua di dalamnya. Kesetiaan itu ada amanah. Dan kesetiaan itu ada tanggung jawab. Ketika orang setia, maka sebenarnya dia sedang memegang amanah. Dan ketika dia setia, sebenarnya dia sudah melaksanakan tanggung jawab. Makna di balik kesetiaan ini, kalau kita dalam ibadah, istiqomahlah, keteguhan hati. Apapun pendapat orang, tidak usah. Tapi kita jalani saja kesetiaan itu. Bersifatlah seperti gula. Gula tidak pernah disebut, sekalipun dia berperan penting. Kopi, kebanyakan gula, kemanisan. Yang disalahin bukan kopinya, tapi gulanya. Tapi ketika kopi itu pahit, yang disalahkan gula lagi. Kenapa? Kurang gulanya, bukan kopinya yang disalahkan. Tapi ketika dia berbuat baik, tidak pernah disebut-sebut. Tehnya manis, tidak dikatakan teh gula, tapi teh manis. Manis yang disebut. Itulah gula. Ayo, semua yang setia, ayo belajarlah untuk menjalankan komitmen kehidupan. Karena di situ ada amanah, ada tanggung jawab. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan kesetiaan. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis. Yang paling tertinggi adalah istiqomah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas tausiah-tausiahnya Ustadz Maulana, Ustadz Kafi, kemudian Kak Anas dan juga Ustadzah Lulung. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan juga pembelajaran yang bermanfaat Amin, untuk ya kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat bintang tamu kita. Nisma silakan bergabung ke tengah. Nisma sukses terus karirnya. Lancar-lancar, salam untuk keluarga ya Nisma ya. Terima kasih udah main-main ke Islam itu indah. Terima kasih kembali. Terima kasih juga buat jamaah di studio. Boleh tepuk tangan hari ini, semangatnya luar biasa. Hati-hati pulang di jalan ya. Terima kasih buat teman-teman Nas. Terima kasih juga buat jamaah yang ada di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Akhir kata, saya Rizky Kinas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.